Artefak suci 9 bintang tampaknya telah mencapai batasnya. Di halaman, Ye Chen mengangkat pedang surgawi, dan gelombang energi pedang melonjak keluar. Ruang dan waktu berguncang, dan cahaya mengalir. Seluruh pedang surgawi seperti pusat badai, mekar dengan kekuatan tak terbatas. Integrasi ke dalam batu suci pertama cukup mulus, tetapi yang kedua hampir gagal, yang membuat Ye Chen tidak berani berintegrasi ke dalam batu suci ketiga. Lagi pula, artefak suci dari Tanah Bintang 9 sudah menakutkan. Begitu integrasi gagal, bahkan jika pedang surgawi tidak meledak, itu juga akan melukai asalnya, dan keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Ada satu bagian dari batu suci yang tersisa, dan Ye Chen akan mengintegrasikannya ke dalam armor tertinggi. Baju besi tertinggi biasa tidak bisa lagi bertahan dari serangan puncak super tertinggi. Bahkan jika itu adalah baju besi tertinggi tingkat kelima, sulit untuk bertahan melawan tertinggi legendaris. Baju besi senjata suci setidaknya dapat melemahkan jumlah tertentu kerusakan, itulah sebabnya, di Gua Shenhuo, alasan mengapa Ye Chen hampir bisa membunuh tertinggi semi-legendaris adalah karena armor tertinggi lawan terlalu lemah, dan pedang surgawi Ye Chen terlalu tajam. Jika Supreme lawan armor tidak dihancurkan oleh pedang surgawi, maka sebagian dari kerusakan yang ditimbulkan Ye Chen padanya dapat diimbangi. Baju besi di tubuh Ye Chen telah rusak saat dia memasuki Menara Desolate God. Sekarang bidak ini diberikan oleh Ying Liexiong. Itu disebut Black Eagle Battle Armor. Senjata tertinggi Eagle Liexiong dapat diberikan kepada Ye Chen. Adapun baju besi tertinggi tingkat 5, tidak banyak bagian di suku elang yang tidak jatuh, jadi tidak mungkin untuk memberikannya kepada Ye Chen. Lagi pula, semakin tinggi tingkat harta tertinggi, semakin banyak batu ilahi yang digabungkan, untuk merencanakan demi masa depan. Untuk Ye Chen, armor tertinggi tingkat keempat sudah cukup, dan setidaknya bisa diintegrasikan ke dalam 3 batu suci. Sepotong alam tidak masalah. Tanpa membuang banyak usaha, Ye Chen mengintegrasikan potongan terakhir dari batu ilahi ke dalam armor elang hitam dalam sekejap. Armor elang hitam bersinar terang, dan pesona yang tidak bisa dihancurkan terpancar. Ye Chen memperhitungkan bahwa armor Black Hawk tingkat 1 senjata suci tingkat 1 bintang setidaknya 10.000 kali lebih kuat dari armor tertinggi tingkat keempat Black Hawk Armor, dan tertinggi legendaris biasa yang memegang senjata suci darat bintang rendah mungkin tidak bisa menusuk pakai baju besi Black Hawk. Kecuali dia memegang artefak suci bumi bintang tinggi, Black Hawk Armor dapat membantu Ye Chen mengimbangi sebagian besar kerusakan jika dia tidak tertusuk. Gemuruh. Pada hari ini, seluruh suku Unfalling Eagle tiba-tiba bergetar, dan King of Starry Beardog yang dibawa oleh Ye Chen ke suku Unfalling Eagle tiba-tiba berdiri, rambutnya berdiri, dan matanya penuh dengan keganasan dan ketakutan. Binatang buas berbeda dari prajurit. Untuk menjadi kuat, binatang buas hanya bisa melahap daging dan darah makhluk lain. Semakin kuat kehidupan, semakin besar manfaatnya bagi mereka, untuk menumbuhkan Raja Guk-Guk beruang di langit berbintang. Dari waktu ke waktu, Ye Chen pergi berburu beberapa binatang buas yang lebih kuat dari Raja Guk-Guk bintang, dan menggunakan daging mereka untuk memberi makan Raja Guk-Guk bintang. Sekarang, kekuatan Raja Guk-Guk bintang telah tumbuh dari Super Supreme menengah ke tingkat Super Supreme lanjutan. Serangan musuh. Ye Chen menebak. Ho ho. Raja Guk-Guk beruang di langit berbintang datang. Dia menggeram pada Ye Chen. Maksudmu, ada binatang buas yang menyerang formasi suku elang? Ye Chen bertanya dengan heran. Sebagai pemilik Raja Guk-Guk beruang di langit berbintang, Ye Chen dapat memahami raungan pihak lain. Ada binatang buas yang menyerang suku tingkat 8, aku tidak tahu apa yang terjadi. Ye Chen membawa Raja Beruang dan Guk-Guk di langit berbintang dan terbang ke tempat di mana getarannya paling kuat. Karena pergerakan tanah dan gunung, seluruh elang dari suku Unset tiba-tiba mendidih, dan orang-orang panik, tetapi pada saat ini, suara seperti guntur terdengar, itu adalah binatang buas, semuanya, jangan gugup. Adalah Ying Liexiong, pemimpin suku elang yang tidak pernah jatuh. Meretih. Guntur melintas, dan Ying Liexiong keluar dari suku Unfalling Eagle dalam sekejap. Di hadapannya, seekor binatang besar berwarna emas gelap yang tampak seperti terenggiling sedang menyerang formasi, dan mata emasnya penuh dengan cahaya yang ganas dan sedingin es. Orang pembawa sial, itu binatang legendaris, pemakan emas. Binatang buas yang tidak menyenangkan juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Binatang buas legendaris adalah binatang buas yang secara alami tidak menyenangkan dengan kekuatan tertinggi yang legendaris. Misalnya, Raja Beruang dan Guk-Guk di langit berbintang adalah binatang yang sangat tidak menyenangkan. Suatu hari, mereka juga bisa menjadi binatang buas yang legendaris. Kebanyakan dari mereka lemah, hanya 8 binatang legendaris yang paling merepotkan,
dan di antara mereka, binatang pemakan emas bisa menempati peringkat 3 besar. Binatang pemakan emas, seperti namanya, suka melahap logam. Mereka dapat menggigit logam apapun, termasuk logam tingkat tertinggi. Karena mereka telah melahap logam tingkat tertinggi yang tak terhitung jumlahnya dan menyerap esensi dari logam tingkat tertinggi ini, tubuh mereka menjadi lebih kuat dari logam tingkat tertinggi, mereka berkali-kali lebih keras, di bawah tingkat setengah dewa, tidak ada yang bisa melukai mereka, bahkan tidak meninggalkan jejak pada mereka. Di seluruh benua Dewa Kemarahan, 5 artefak suci surgawi yang benar-benar dapat sedikit mengancam binatang pemakan emas, di antaranya, artefak suci surgawi dari suku Red Boot Battle Armor, hanya dapat digunakan untuk pertahanan diri. Ying Liexiong mengerutkan kening. Ini bukan pertama kalinya dia berurusan dengan binatang pemakan emas. Sebagai momok benua Dewa Kemarahan, para pemimpin dari 5 suku tingkat 8 pernah bersatu untuk memburu binatang pemakan emas. Hal yang menggelikan adalah Tian Sheng yang maha kuasa ketika Qi bertemu dengan binatang pemakan emas. Dia hanya menderita luka ringan, tetapi tidak bisa membunuhnya sama sekali. Untuk mencegah balas dendam, para pemimpin dari 5 suku harus bersama-sama membuat segel dan segel binatang pemakan emas tanpa diduga. Pihak lain bergegas keluar dari segel hari ini. Apakah suku elang yang pertama melakukan operasi? Ying Liexiong merentangkan tangan kanannya, dan palu besar muncul di tangannya. Palu itu memiliki 8 kelopak, dan cahaya kuning melesat ke langit, bercampur dengan busur emas. Artefak suci surgawi, palu yang mendobrak langit. Berderit-berderit, suara menderu binatang pemakan emas itu sangat tajam, mirip dengan serangan sonik. Tanah dengan radius puluhan mil runtuh sedikit demi sedikit karena suara ini. Banyak orang berdarah dari 7 lubangnya dan jatuh koma. Berhentilah bersikap lancang. Ying Liexiong memukul binatang pemakan emas itu dengan palu. Ledakan, lampu kuning meledak, dan binatang pemakan emas itu mundur puluhan langkah lagi pula. Palu gemuruh adalah senjata suci surgawi, sekuat binatang pemakan emas, dan itu harus ditolak. Binatang pemakan emas yang marah itu menendang tanah dengan kaki belakangnya, dan tanah mulai menggembung dan meledak. Saat berikutnya, kecepatan binatang pemakan emas itu meledak hingga batasnya, dan ia mencengkeram Ying Liexiong dengan satu cakar. Bangun, di dunia, hanya ada cahaya cakar ini. Buka kembali dunia. Ying Liexiong berteriak keras, dan meledak dengan palu, ruang dan waktu di depannya terdistorsi hingga batasnya, dan bumi, air, api, dan badai kacau, berubah menjadi kekacauan dan menyebar kemana-mana. Suara dari suara besar itu hening, pada saat ini, suaranya menghilang, hanya gelembung yang kacau yang meledak dan menyebar. Dalam jangkauan perlindungan formasi suku elang, Ye Chen tersentak. Seni bela diri super yang dikombinasikan dengan artefak suci surgawi begitu kuat. Ini adalah benua Dewa Kemarahan. Seni bela diri tertinggi Xiong mungkin benar-benar dapat mengubah langit berbintang yang besar menjadi kekacauan. Ho ho ho. Raja Guk-Guk beruang di langit berbintang telah meraung dengan suara rendah. Ia ingin menjadi binatang legendaris sekuat binatang pemakan emas dan memandang rendah dunia binatang. Satu orang, satu binatang buas, bertarung selama ratusan putaran. Tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Ying Liexiong kuat dalam serangan, dan senjatanya adalah palu suci langit. Binatang pemakan emas kuat dalam pertahanan dan tidak takut serangan apapun. Setelah pertempuran ini, padang rumput dengan radius ribuan mil dihancurkan, dan beberapa tempat runtuh beberapa ratus meter, beberapa tempat menumpuk gunung tanah, dan beberapa tempat penuh dengan lubang, sungguh tidak manusiawi untuk dapat menyebabkan pergerakan sebesar itu di benua Dewa Kemarahan. Dan mampu membuat benua Dewa Kemarahan menjadi kuat seperti ini sudah cukup untuk membuktikan betapa menakutkannya Dewa Sejati. Untuk menghadapi yang kuat di bawah Dewa Sejati, mungkin Dewa Sejati hanya perlu merumuskan aturan. Sial, menghadapi binatang pemakan emas sendirian, Ying Liexiong berada di bawah tekanan besar, dan dia hanya bisa berharap para pemimpin dari 4 suku lainnya akan datang secepat mungkin. Waktu berlalu dengan lambat, dan setengah jam berlalu, Ying Liexiong berkeringat deras. Otot-ototnya sakit dan mati rasa, tetapi binatang pemakan emas itu menjadi lebih kuat dan lebih ganas saat bertarung. Ying Liexiong, aku datang. Di kejauhan, suara gemuruh seperti gelombang lonceng datang. Itu adalah sosok yang lebih agung dari beruang. Dia memegang kapak raksasa yang berlebihan di tangannya. Dengan ayunan kapak raksasa, seberkas kapak terbang keluar. Di atas cara, kapak cahaya meluas ribuan kali, dan akhirnya menabrak binatang pemakan emas seperti kapak yang membuka langit. Titan, pemimpin suku Zantower, memegang artefak suci surgawi, Battle Axe di tangannya. Hukuman guntur penghancur dunia. Hampir pada saat cahaya kapak terbang keluar,
petir setebal ember jatuh dari langit dan membombardir binatang pemakan emas. Petir ini bukan petir murni, tetapi terdiri dari rune petir. Setiap rune petir mengandung kekuatan petir yang sangat besar. Koleksi ratusan juta rune petir benar-benar dapat menghancurkan dunia dan menilai segalanya. Orang yang datang adalah Yun Miu Miao, pemimpin suku Yunzong, dan di tangannya adalah artefak suci surgawi, tombak guntur dan hukuman. Hancurkan bintang-bintang. Pada saat yang sama, lautan bintang memenuhi udara, menutupi binatang pemakan emas, dan kemudian lautan bintang berputar dan meledak. Momentum semacam itu seperti langit berbintang besar yang dihancurkan. Untuk menghadapi binatang pemakan emas, bagaimana aku bisa melewatkan senjata Xinghai-ku? Chen Tianding, pemimpin suku Xinghai, menyerbu dengan tombak Xinghai, senjata suci langit. 4 penguasa legendaris dan 4 artefak suci surgawi segera menekan binatang pemakan emas itu, tetapi jelas bahwa binatang pemakan emas itu bukanlah sepotong ikan di atas talenan untuk disembelih. Setelah kemunduran berulang kali, keganasan sebenarnya dari binatang pemakan emas muncul, dan aura tirani yang menakutkan meliputi ruang dan waktu. Jelas bahwa tirani binatang pemakan emas telah mempengaruhi ruang dan waktu. Setelah mengubah ruang dan waktu, dibandingkan dengan binatang pemakan emas, binatang buas yang dilihat Ye Chen hanyalah bayi yang baik, dan tidak ada bandingannya sama sekali. Terlalu brutal. Ye Chen menghela nafas, kekejaman telah mencapai tingkat tertentu. Bahkan nafas bisa membunuh seseorang. Dia menoleh dan melirik Li Tian. U200B karena dia bisa dijinakkan. Raja Guk-Guk beruang bintang tidak memiliki keliaran dan keganasan, bahkan jika dia menjadi keberadaan yang sama dengan binatang pemakan emas suatu hari, dia mungkin tidak seganas pihak lain. Merayu. Li Tian menggeram rendah. Itu memang ketakutan oleh keganasan binatang pemakan emas, dan kakinya sedikit gemetar. Ini tidak bisa disalahkan padanya. Atasan sangat kejam dan ganas, dan menekan yang lebih rendah bahkan lebih. Tidak mudah untuk berdiri kokoh, jika digantikan oleh binatang buas super ganas lainnya, ia mungkin sudah berjongkok dan membenamkan kepalanya di tanah. Suara mendesis yang tajam memenuhi seluruh padang rumput, dan bahkan sebuah jarum dapat terdengar di tanah di suku Unfalling Eagle. Musuh alami terbesar dari suku tandus mereka adalah binatang buas. Yan hanyalah mimpi buruk. Para pemimpin dari 4 suku besar tidak bisa menaklukkannya bersama-sama, jika digantikan oleh orang lain, tidak akan mudah dicabik-cabik. Memelihara. Suara yang lebih tajam keluar, seperti pisau tajam, memotong padang rumput, hanya untuk melihat sosok binatang pemakan emas menjadi kabur, dan bayangan emas gelap menyilaukan mata semua orang. Saat berikutnya, binatang pemakan emas itu bergegas menuju Ying Liexiong. Meskipun kecerdasan binatang buas umumnya rendah, mereka masih bisa membedakan siapa yang lemah dan siapa yang kuat dalam pertempuran sebelumnya. Ying Liexiong mengkonsumsi banyak, dan binatang pemakan emas itu meledak, siap untuk melukai lawan dengan parah. Binatang pemakan emas membuka mulutnya lebar-lebar, dan aura ganas menyelimuti Ying Liexiong menghadapi aura ganas yang tak tertandingi ini. Sosok Ying Liexiong berhenti secara tidak wajar. Melihat binatang pemakan emas hendak menelan Ying Liexiong dalam satu gigitan, aliran cahaya ungu terbang dan menghentikan binatang pemakan emas. Melalui mata suci Netherworld, Ye Chen dengan jelas melihat bahwa ada tubuh anggun yang terbungkus di pita, yaitu Bauhinia Kang Siwei, pemimpin suku bunga, melihatnya merentangkan tangannya dan melawan binatang pemakan emas pada saat kritis. Dentang. Percikan api memercik kemana-mana, dan binatang pemakan emas itu terhuyung-huyung dan terbang mundur. Adapun Kang Siwei, dia terbang seperti bola meriam, menabrak kawah besar di padang rumput, tetapi segera, Kang Siwei terbang keluar, dengan dilindungi oleh baju perang Bauhinia, artefak suci, sangat sulit bagi binatang pemakan emas untuk menyakitinya. Sampai batas tertentu, pertahanannya lebih kuat daripada binatang pemakan emas. Tentu saja, kekuatan tempur keseluruhan pasti tidak sekuat binatang pemakan emas. Di antara 5 artefak suci surgawi, meskipun armor pertempuran Bauhinia tidak dapat mengancam binatang pemakan emas, itu adalah yang paling penting dalam hal kepentingan. Tanpa Kang Siwei melawan binatang pemakan emas, 4 lainnya akan kurang lebih berbahaya. Lagi pula, mereka masih tidak bisa menekan binatang pemakan emas ke titik di mana ia tidak bisa bergerak. Bersama-sama melemparkan segel, Chen Tianding, pemimpin suku Xinghai, berkata, "Kebaikan." Ying Liexiong mengangguk dengan sungguh-sungguh. Jika Kang Siwei tidak membantunya sekarang, dia pasti akan terluka. Binatang pemakan emas tidak hanya kuat dalam kekuatan tempur, tetapi juga memiliki daya tahan yang mengerikan. Terus bertarung, binatang pemakan emas semakin mereka bertarung, semakin kuat mereka jadinya, semakin gila mereka jadinya, dan lambat laun mereka akan semakin lemah. Pelan-pelan, kurasa tidak ada gunanya menggunakan segel.
Tidak butuh waktu lama sebelum segelnya lepas lagi. Kang Siwei mengajukan keberatan. Lalu apa yang harus dilakukan? Tanya Titan. Bagaimana kalau merobek ruang dan waktu dan mengirimkannya ke alam sunyi misterius, sama seperti pendahulu kita dari ras Huang mengirim dua binatang legendaris lainnya ke alam sunyi misterius. Alam misterius Desolate. Mereka berempat terkejut. Desolate Mysterious Realm adalah tempat paling misterius di benua Dewa Kemarahan, dan itu juga tempat paling berbahaya. Orang yang memasukinya tidak pernah keluar. Meskipun mereka tahu di mana Desolate Mysterious Realm berada, tidak ada yang berani memasukinya. Seperti yang dikatakan Kang Siwei, letakkan itu memang cara terbaik untuk mengirim binatang pemakan emas ke alam misterius yang sunyi. Tidak peduli seberapa kuat binatang pemakan emas itu, begitu masuk, tidak mungkin untuk keluar. Namun, bukan tugas yang mudah untuk mengobrak-abrik ruang dan waktu. Artefak suci surgawi kita dapat distimulasi hingga batasnya, dan itu dapat merobek ruang dan waktu dengan halus. Saya pikir kombinasi dari 5 artefak suci surgawi harus dapat merobek lubang yang cukup besar untuk mengirim binatang pemakan emas ke misterius alam terpencil. Kang Siwei melanjutkan, kalau begitu, mari kita coba. Jika tidak berhasil, maka tutup. Ying Liexiong memandangi padang rumput yang sunyi, mengerutkan kening, dan terus membiarkan binatang pemakan emas terus membuat kekacauan. Suku elang pasti akan bermigrasi, dan binatang pemakan emas harus ditangani secepat mungkin. Rencananya telah diputuskan, namun untuk melaksanakan rencana tersebut dibutuhkan banyak kerja keras. Binatang pemakan emas tidak akan pernah patuh memasuki celah ruang waktu. Perang berlanjut, dan padang rumput hancur tanpa bisa dikenali. Dengan perlindungan susunan, Ye Chen tidak perlu khawatir tentang akibatnya. Matanya menatap para pemimpin dari 5 suku tanpa berkedip, terkadang jatuh pada Ying Liexiong, terkadang pada Kang Siwei, dan terkadang pada Titan. Terkadang pada Titan, itu jatuh pada Yun Mimiao dan Chen Tianding. Selain memiliki artefak suci surgawi, kelima orang ini juga manusia super dan suci. Hanya dengan melihatnya, hati Ye Chen bergetar. Mungkin dalam hal misteri, seni bela diri super tertinggi mungkin tidak jauh lebih mendalam dari seni bela diri tertinggi, memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Kekuatan mendalam kebenaran, kekuatan. Apa itu kekuatan? Kekuatan. Belum tentu. Kekuatan pergerakan segalanya agak terlalu dangkal. Menyaksikan pertempuran antara 5 makhluk tertinggi legendaris dan binatang pemakan emas, Ye Chen samar-samar sepertinya melihat bayangan kekuatan, yang buram tapi begitu nyata. Misteri kekuatan Ye Chen telah mencapai lebih dari 90% alam, dekat dengan Da Cheng, dan sangat sulit untuk menyelesaikan misteri kekuatan. Alasan utamanya adalah bahwa Ye Chen bukanlah pemurni tubuh tertinggi, dan dia tidak dapat secara intuitif merasakannya, esensi terdalam dari kekuatan yang mendalam, seperti yang diinginkan oleh pemurni tubuh sangat sulit untuk berlatih seni bela diri tertinggi ke kondisi sempurna. Kekuatan harus diimplementasikan sebagai kekerasan. Yang disebut kekerasan bukanlah kekerasan dalam arti sempit, tetapi kekerasan dalam arti luas. Mengurangi 10 dengan satu kekuatan hanyalah salah satu jenis kekerasan. Tanpa disadari, makna kekuatan Ye Chen yang mendalam telah berkembang ke ranah Da Cheng, yang hanya berjarak satu langkah dari kesempurnaan. Setelah meningkatkan kebenaran kekuatan yang mendalam ke ranah Da Cheng, temperamen Ye Chen telah mengalami perubahan halus, setiap gerakan, setiap tatapan, memberi orang perasaan tertindas. Mengaum, Lai Tian sangat sensitif, dan langsung menyadari keanehan Ye Chen, berlari, menundukkan kepalanya, dan menggosok bahu Ye Chen. Binatang buas dilahirkan untuk menggunakan rahasia kekuatan, dan rahasia kekuatan telah diintegrasikan ke dalam darah mereka. Ye Chen tidak bahkan sebagus Lai Tian. Karena Lai Tian telah mampu menggunakan rahasia kekuatan yang sempurna. Tentu saja, Li Tian sendiri tidak mengetahui kebenarannya. Itu hanya naluri untuk menggunakan rahasia kekuatan yang sempurna, jadi rahasia kekuatan Ye Chen telah ditingkatkan, membuat Lai Tian semakin menganggap Ye Chen sebagai tuannya. Apakah ini sifat dari kekuasaan? Ye Chen dapat merasakan makna mendalam dari kekuatan yang terkandung dalam darah di tubuh Lai Tian. Di masa lalu, dia tidak bisa mengamatinya. Pantas saja binatang buas itu memberi orang rasa penindasan yang begitu kuat. Pertempuran antara pemimpin 5 suku dan binatang pemakan emas telah memasuki tahap yang sengit. Harus dikatakan bahwa peran Kang Siwei terlalu besar. Dengan dia melawan binatang pemakan emas, 4 lainnya relatif dapat menekan dengan aman binatang pemakan emas. Lakukan. Satu set armor pertempuran Red Boot ilusi muncul di luar tubuh Kang Siwei. Armor pertempuran Red Boot tidak hanya memberinya pertahanan yang tidak bisa dihancurkan, tetapi juga meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang sebanding dengan binatang pemakan emas. Meledak,
Kang Siwei mengunci emas memakan ekor binatang sekaligus, memperbaikinya di tempatnya dan tidak bisa bergerak. Buka kembali dunia, potong langit dan pecahkan bumi. Hancurkan bintang-bintang. Hukuman guntur penghancur dunia. Para pemimpin dari 4 suku besar mengangkat elemen tandus hingga batasnya, dan meledakkan ke titik tertentu di depan binatang pemakan emas. Secara individual, 4 seni bela diri tertinggi sudah sangat menakutkan. Pada titik kritis, ruang dan waktu tiba-tiba hancur, dan celah ruang waktu yang tebal muncul. Di dalam celah ruang waktu, ada kekacauan, dan pancarannya melonjak. Mungkin dalam sekejap, mungkin dalam setahun, celah ruang waktu menjadi jelas, dan orang aneh muncul. Lingkungan, nafas di lingkungan yang aneh, adalah nafas liar asli, dan itu 100 kali lebih kuat dari nafas biadab dari benua Dewa Kemarahan. Para pemimpin dari 4 suku besar semua tahu lokasi tanah tandus yang misterius, jadi memilih lokasi untuk merobek ruang dan waktu bukanlah hal yang buta. Saat celah ruang waktu muncul, hisapan yang mengerikan lahir di bawah hisap ini, potongan besar padang rumput tersedot, masing-masing berukuran ratusan mil, menutupi langit dan matahari. Binatang pemakan emas berjuang mati-matian, dan jejak ketakutan muncul di matanya. Ketakutan ini tidak datang dari celah ruang waktu, tetapi lingkungan aneh di sisi lain celah ruang waktu. Ada sesuatu di sana yang membuatnya takut. Waktu dan ruang terkoyak. Ye Chen juga sangat ketakutan. Ruang dan waktu di benua Dewa Kemarahan diperkuat ke tingkat yang tak terbayangkan oleh Dewa Kemarahan. Dia dapat menghancurkan ruang dan waktu. Bisa dibayangkan betapa kuatnya artefak suci surgawi dan seni bela diri tertinggi, tetapi peran tertinggi legendaris tidak dapat diabaikan. Jika Ye Chen yang menggunakan artefak suci surgawi dan seni bela diri super tertinggi, kekuatannya pasti akan jauh lebih lemah daripada mereka. Ada 5 orang yang hadir, masing-masing yang memiliki jiwa bela diri tingkat perak, dan bukan primer perak, setidaknya perak menengah atau bahkan lanjutan. Akhirnya, binatang pemakan emas tersedot, disertai dengan padang rumput yang luas. Kang Siwei dan 5 lainnya mengandalkan senjata suci surgawi untuk menahan kekuatan isap, tetapi mereka juga terkunci di posisi semula, tidak mampu untuk bergerak begitu dipindahkan. Pusat gravitasi jika ada penyimpangan, pasti akan tersedot, dan sudah terlambat untuk menangis saat itu. Melalui celah ruang dan waktu, kelimanya melihat pemandangan di sisi lain. Tiba-tiba, lingkungan di ujung sana berubah, dan itu menjadi tempat lain. Ada binatang berkepala 2 dengan kulit abu-abu gelap dan kepala naga dan kepala ular, jauh melampaui binatang pemakan emas. Mungkinkah itu binatang legenda legendaris, Tyrannosaurus kembar? Lihat, binatang lain muncul, sepertinya itu adalah binatang legendaris Tephra. Lingkungan berubah lagi, dan mereka berlima melihat binatang lain, yaitu binatang seperti babon dengan mata merah darah, berjongkok di sana, dengan mata dingin, seolah-olah bisa melihat melalui ruang dan waktu. Binatang pemakan emas adalah 3 binatang legendaris teratas di benua Dewa Kemarahan, tetapi dalam legenda benua Dewa Kemarahan, ada terlalu banyak binatang legendaris yang lebih menakutkan daripada binatang pemakan emas, tetapi mereka tidak pernah muncul, jadi mereka dipanggil oleh orang-orang dari ras Desolate. Saya lambat laun lupa bahwa jika kita benar-benar ingin mengurutkan binatang buas legendaris yang muncul dalam sejarah, binatang pemakan emas bahkan mungkin tidak masuk ke dalam 20 besar. Di celah ruang, tubuh binatang pemakan emas bergetar. Di dunia binatang buas, yang lemah memakan yang kuat, yang lebih kejam daripada peradaban ras. Apakah itu Gemini Tyrannosaurus atau Tephra? Itu hanya membawa ketakutan. Sama seperti langit takut akan hal itu dapat dirasakan bahwa lingkungan di dalam sama sekali berbeda dari luar, dan binatang buas yang dapat bertahan hidup di dalam pasti 100 kali lebih brutal darinya. Yang ganas takut bertemu dengan yang lebih ganas. Akhirnya, binatang pemakan emas tersedot ke ujung yang lain, dan celah dalam ruang dan waktu juga diperbaiki secara otomatis. Celah tersebut menjadi semakin kecil, dan akhirnya hanya tersisa retakan tipis, yang akan segera disembuhkan. Ledakan. Ruang dan waktu tiba-tiba bergetar hebat, dan para pemimpin dari 5 suku besar terguncang mundur beberapa langkah karena Kang Siwei paling dekat dengan titik terendah gempa. Dia duduk di pantatnya, payudaranya yang penuh bergelombang, dan wajahnya penuh kejutan. Apa itu? Kang Siwei membuka mulutnya yang kemerahan. Celah ruang waktu yang akan disembuhkan sebenarnya ditopang oleh cakar besar. Cakar itu berwarna biru tua dan ditutupi sisik padat. Nafas kejam datang melalui cakar ini, membuat semua orang seolah-olah telah datang ke hutan belantara kuno tempat binatang buas merajalela di zaman itu. Ada semacam genting, tanpa rasa aman. Serang! Jangan biarkan datang! Kang Siwei berteriak. Dia memikirkan sebuah legenda di dunia binatang buas. Di alam sunyi yang misterius,
ada binatang tingkat demigod. Menilai dari ukuran cakar ini saja, binatang yang membuka celah ruang dan waktu pasti ada di setidaknya seukuran bukit. Saya tahu bahwa di benua Dewa Kemarahan, aturannya sangat ketat. Semakin besar binatang itu dapat dipertahankan, semakin kuat kekuatannya. Misalnya, binatang super itu hanya setinggi manusia, sedangkan binatang pemakan emas tingginya puluhan meter. Selain itu, tidak mungkin monster legendaris menjadi begitu kejam hanya dengan satu cakar, hanya monster tingkat setengah dewa yang bisa melakukannya. Ya, serang. Para pemimpin dari 4 suku besar lainnya sadar, alam kehancuran misterius sangat istimewa, relatif mudah merobek ruang dan waktu untuk masuk, tetapi sulit seperti surga untuk merobek ruang dan waktu untuk keluar. Binatang buas tingkat setengah dewa ini tidak bisa keluar dengan sendirinya. Jadi lihat celah ruang waktu. Hanya dengan begitu dia akan mengambil kesempatan untuk bergerak, ingin membebaskan diri dari belenggu dunia misterius yang tandus. Itu adalah masalah orang-orang terpencil di seluruh benua dan keselamatan mereka sendiri. Mereka berlima dengan sembrono menyerang cakar raksasa biru tua, mencoba untuk mengusirnya kembali. Mengaum. Secara tidak jelas, 5 orang, termasuk Ye Chen dan Lai Tian yang berada di bawah perlindungan formasi, mendengar raungan rendah yang menakutkan, dan Lai Tian langsung jatuh saat mendengar raungan itu. Kesenjangan antara binatang setengah dewa dan itu terlalu besar, hanya raungan bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan, untungnya, pihak lain tidak datang dengan tubuh aslinya, jika tidak maka akan semakin tak tertahankan. Dibandingkan dengan langit berbintang kosmik, tempat ini lebih seperti era dalam mitologi. Ye Chen telah terkejut berkali-kali hari ini, dan kemunculan cakar raksasa biru tua membuatnya semakin terkejut. Namun, langit berbintang alam semesta tampaknya tidak terlalu sederhana. Neraka, Tianhe, dan tempat-tempat yang tidak diketahui. Selain Hei Fengjian di mana setan yang tak terhitung jumlahnya di penjara, mungkin ada setan tingkat setengah dewa yang hidup di dalamnya. Tampaknya alam semesta langit berbintang tampaknya terikat oleh aturan main yang lebih kuat. Dengan peningkatan kekuatan, perspektif Ye Chen tentang berbagai hal telah berubah dari sebelumnya. Sebelumnya, dia berpikir bahwa Tian Mozun dan Zhenwu Supreme adalah salah satu yang terkuat di alam semesta, setidaknya di tingkat atas. Sekarang sepertinya dia berada di tingkat atas, melihat langit dari dasar sumur. Tuan yang sebenarnya mungkin mundur ke belakang layar, atau karena aturan permainan, mereka tidak bisa keluar dengan paksa, atau mereka terikat di tempat tertentu seperti binatang cakar raksasa biru tua, tidak dapat melarikan diri, dengan umur setengah dewa, bagaimana mungkin tidak ada tempat, dan bintang 9 putaran sangat aman karena kekuatan setengah dewa. Hanya dengan menjadi lebih kuat, kita dapat mengetahui lebih banyak informasi. Ye Chen tidak akan pernah berhenti menjadi lebih kuat, dan sekarang ada faktor lain. Jangan putus asa, mari tumbuh bersama. Tubuh Lai Tian sangat besar, berbaring di sana bisa mencapai pinggang Ye Chen. Ye Chen mengulurkan tangan dan menyentuh kepala Lai Tian. Itu empuk dan sangat nyaman. Bum bum bum. Guncangan ruang dan waktu semakin kuat dan kuat. Meskipun cakar raksasa biru tua dapat mengabaikan serangan bersama dari para pemimpin 5 suku, bagaimanapun juga dia masih harus menanggung kekuatan penghubung celah ruang waktu. Jadi dia tidak bisa melawan sama sekali dan hanya bisa dikalahkan secara pasif, dan dengan setiap pukulan, retakan dalam ruang dan waktu akan menutup sedikit. Begitu celah dalam ruang dan waktu benar-benar tertutup, cakar raksasa biru tua ini pasti akan mati, terputus aturan yang dibuat oleh para dewa liar, bahkan para dewa tidak dapat menolak, jika tidak, alam misterius alam liar tidak akan menjebak begitu banyak binatang legendaris. Melihat bahwa celah ruang waktu akan segera menutup, cakar raksasa biru tua itu terjepit keluar dari bentuknya, tetapi pada saat ini, kekuatan mengerikan melonjak dari cakar raksasa biru tua, dan kekuatan ini bukan hanya kekuatan binatang buas, tetapi tingkat kekuatan yang lebih tinggi. Bagaimana mungkin para pemimpin dari 5 suku tidak mengetahui bahwa ini adalah kekuatan ilahi? Kekuatan ilahi berbeda dari energi murni. Kekuatan ilahi terintegrasi dengan kultivasi, domain, kemauan, dan bahkan kekuatan mental seseorang. Singkatnya, kecuali seni bela diri, semuanya pada dasarnya terintegrasi ke dalamnya. Ini semacam transendensi. Tidak semua dewa dapat mengekstraksi kekuatan ilahi, umumnya hanya dewa yang kuat yang dapat mengekstraknya, dan dewa yang baru dipromosikan belum melangkah ke ambang pintu. Tentu saja, harus ada perbedaan antara kekuatan ilahi dari binatang tingkat setengah dewa dan kekuatan ilahi dari dewa sejati. Dari fakta bahwa binatang tingkat setengah dewa ini terperangkap di alam sunyi dan misterius, dapat dilihat bagaimana besar jarak antara setengah dewa dan dewa sejati. Satu aturan dapat dengan ketat membatasi Anda, dan tidak ada ruang untuk perlawanan. Kartu menghapus. Keretakan ruang waktu yang akan disembuhkan tiba-tiba runtuh,
dan cakar raksasa biru tua menonjol keluar, memperlihatkan lengan biru tua yang luar biasa kuat dan besar. Meretih. Tiba-tiba, kilat hitam menyala, lengan binatang setengah dewa itu musnah, dan celah ruang waktu langsung tertutup. Untungnya, aturan benua dewa kemarahan sangat peka terhadap kekuatan ilahi, kalau tidak kita akan tertangkap mati dalam satu gerakan. Kang Siwei ketakutan. Para pemimpin dari 4 suku besar lainnya mengangguk. Ada terlalu banyak dewa dalam sejarah benua dewa kemarahan, tetapi segera, para dewa ini akan menghilang dari pandangan semua orang. Selain itu, selama mereka bisa menjadi dewa, mereka bisa meninggalkan Rage God kontinen, yang juga merupakan tujuan mereka bekerja keras. Setelah memecahkan masalah binatang pemakan emas, ekspresi kelima orang itu menjadi jauh lebih santai. Adapun binatang tingkat setengah dewa, mereka tidak peduli sama sekali. Ying Liexiong, pemuda asing di sukumu seharusnya memahami seni bela diri, bagaimana kekuatannya berkembang. Yun Piao Miao melirik Ye Chen yang dilindungi oleh formasi, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ying Liexiong tidak menyembunyikannya dan berkata ilmu pedangnya telah disempurnakan. Apakah kamu sudah selesai? Ini sangat cepat, dan layak menjadi orang pertama dalam kehancuran menara tahun ini. Yun Mimiao tertegun, dan kemudian tersenyum tapi biarkan dia berhati-hati. Anak muda di sukuku, seni bela diri roh primordial sudah dalam keadaan promosi. Begitu dia dipromosikan menjadi roh primordial Baiyin Martial Dao, dia akan menjadi agung legendaris sejati. Apa identitasnya? Sejujurnya, Ying Liexiong sangat penasaran. Jangan katakan itu. Yun Mimi menggelengkan kepalanya. Gaib, Ying Liexiong bergumam, hubungan antara pemimpin dari 5 suku besar sangat halus, mereka adalah lawan dan teman biasa, tergantung pada lingkungan tempat mereka berada. Yun Miu, lihat harga dirimu, bintang jahat sukuku, baru seminggu yang lalu, telah menjadi yang tertinggi yang legendaris. Chen Tianding melempar bom. Apa? Sangat cepat. Ying Liexiong dan yang lainnya memandang Chen Tianding. Chen Tianding berkata sambil tersenyum sebenarnya, dia telah mampu memadatkan roh primordial seni bela diri perak sejak lama, tetapi dia telah mempraktikkan metode primordial seni bela diri. Metode rahasia ini membutuhkan akumulasi yang cukup tinggi untuk dapat dipatahkan melalui, jika tidak akan ada beberapa masalah. Kang Siwei dan Taitan saling memandang. Di antara 5 suku besar, hanya kedua suku ini yang tidak memiliki kejeniusan eksternal. Kejeniusan eksternal ini terlalu menakutkan. Meskipun Kang Sueli dan Zanta juga merupakan kejeniusan tiada taraf, mereka jelas jauh tertinggal dari ketiganya, mereka. 10 tahun kemudian, bintang jahat akan mengunjungi suku Yunzong, biarkan bocah misterius dari sukumu bersiap. Chen Tianding melanjutkan, 10 tahun, tampaknya bintang jahat itu cukup percaya diri. Yun Piao Miao tersenyum, jika Xie Xing menantang garis keturunan Raja Iblis Besar sekarang, garis keturunan Raja Iblis Besar pasti tidak akan menjadi lawan. Setelah 10 tahun proposal, itu harus menjadi kesempatan untuk mempersiapkan garis keturunan Raja Iblis Besar. Ruang dan waktu di sekitar Heifengjian gelap dan dalam seperti sebelumnya aliran udara hitam menyembur keluar dari celah ruang dan waktu, mencemari hukum langit dan menyebabkan ruang dan waktu berderit. Mendesis. Suara yang sangat tajam terdengar, jika ada orang di sini, mereka akan terpana, waktu dan ruang di pintu masuk Heifengjian, seperti pita perekat, robek lapis demi lapis oleh kekuatan tak terlihat, puluhan lapisan robek, dan segelintir kunci besar dengan warna transparan memiliki pola yin dan yang, pola 5 elemen, dan pola ruang dan waktu pada kunci raksasa, itu jelas merupakan kunci yang tersegel. Kartu menghapus. Kunci segel terbuka secara otomatis. Pada saat yang sama, di dalam Heifengjian, segel gua yang tak terhitung jumlahnya juga dibuka satu per satu, tampaknya kunci raksasa di luar adalah pusat dari seluruh segel Heifengjian. Segelnya hilang. Sebuah suara samar datang dari sebuah gua, dan kemudian, sesosok tubuh yang diselimuti asap hitam keluar. Segelnya hilang, haha, akhirnya aku bebas. Hampir dalam sekejap, ratusan asap hitam keluar dari gua-gua di dinding ngarai. Aura yang keluar dari asap hitam ini semuanya adalah tingkat tertinggi. Tentu saja, lebih banyak gua tetap diam, jelas setan di dalamnya sudah lama jatuh, dan satu-satunya yang bisa bertahan adalah iblis-iblis ini. Di dalam gua jauh di ngarai, beberapa suara sedang berbicara. Sudah lama sekali. Saya tidak menyangka kita telah dipenjara selama lebih dari 1 juta tahun. Saya tidak tahu apa yang terjadi di luar. Setelah aku keluar, aku pasti akan menghancurkan beberapa bintang kehidupan umat manusia. Tidak sia-sia setelah bertahun-tahun. Saya menyarankan Anda untuk tidak impulsif, dan memahami situasinya terlebih dahulu setelah Anda keluar. Apapun itu,
Aku tidak percaya ada eksistensi di luar sana yang bisa menyaingi kita. Selama percakapan antara beberapa orang, tiba-tiba ada fluktuasi di kedalaman gua, dan kemudian asap hitam tak berujung menyembur keluar, dan akhirnya berubah menjadi sosok manusia emas pucat, dan paksaan yang menakutkan terpancar. Selamat datang untuk keluar dari masalah, tuanku. Beberapa suara berkata dengan tergesa-gesa. Aku, Demon Saint Jialuo, akhirnya melihat cahaya hari lagi. Sosok manusia emas pucat berangsur-angsur menjadi jelas, itu adalah iblis dengan 2 kepala dan 4 tangan, tubuhnya dilenyapkan oleh segel, sekarang dia dalam keadaan roh primordial martial Dao, dan roh primordial martial Dao-nya adalah martial emas Dao primordial spirit. Anda harus tahu bahwa sekali martial Dao primordial spirit dipromosikan ke tingkat emas adalah menjadi dewa yang sesungguhnya. Nyatanya, iblis yang bertahan di Heifengjian semuanya dalam keadaan roh primordial seni bela diri, tubuh mereka telah disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka telah lama memudar menjadi abu. Setan setengah dewa, 5 setan tertinggi legendaris, 6 orang keluar dari gua. Selamat datang untuk keluar dari masalah, tuanku. Di dalam ngarai, ratusan setan tertinggi berkata dengan hormat. Beberapa dari mereka berasal dari ras iblis, beberapa dari ras roh jahat, beberapa dari ras yaksa, dan beberapa dari ras manusia hijau, tetapi tidak peduli ras apa mereka, ketika mereka bertemu dengan dewa, mereka harus dengan hormat memanggil Anda, Guru. Jika mengatakan bahwa tertinggi legendaris adalah puncak dari yang tertinggi, maka dewa tersebut telah meninggalkan tingkat tertinggi dan merupakan bentuk kehidupan tingkat yang lebih tinggi. Ikut aku dan taklukkan aliansi ras manusia. Demon Saint Jialuo berkata dengan tenang. Di penjara selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya oleh para dewa umat manusia, Demon Saint Jialuo telah menahan napas untuk waktu yang lama. Setiap kali dia bangun dari tidur nyenyaknya, dia bersumpah untuk menaklukkan aliansi ras manusia, mengubah semua orang di umat manusia aliansi menjadi budak, dan biarkan mereka dia tidak akan pernah bisa berdiri lagi, meskipun penjara kematian Moro, penjara tertinggi iblis, juga telah dibuka, pasti ada dewa manusia di dalamnya, tetapi dia memiliki kepercayaan pada miliknya kekuatan sendiri. Anda harus tahu bahwa dia menyembunyikan kekuatannya di awal. Mengaum. Semua pemimpin iblis berteriak serempak, mereka telah dipenjara selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, sekarang saatnya untuk curhat, jika tidak mereka akan menjadi gila. Alam iblis, penjara kematian Moro. Segel dibuka secara otomatis, dan makhluk tertinggi terbang keluar, diikuti oleh dewa, manusia setengah dewa, dengan cahaya keemasan pucat mekar dari tubuhnya. Setiap saat, alam semesta dan langit berbintang akan kacau balau, tetapi siapa yang tahu bahwa ini hanyalah permainan, permainan untuk menumbuhkan yang kuat. Umat manusia memiliki temperamen setengah dewa dan anggun, dan mata terbuka dan tertutup, matahari dan bulan gelap, tidak dapat diprediksi. Pada hari ini, alam semesta dan langit berbintang berada dalam kekacauan total. Di bawah kepemimpinan 2 dewa, pertempuran yang menakjubkan terjadi antara aliansi ras manusia dan aliansi ras iblis. Dalam pertempuran ini, total 36 supremes jatuh, sebagian besar baru saja kembali dari Heifengjian dan Moluo, makhluk tertinggi yang lolos dari penjara kematian, telah disegel terlalu lama seperti iblis busuk, kekuatan mereka jauh dari mencapai puncaknya. Hal yang paling menakutkan adalah pertarungan yang menentukan antara 2 dewa. Meskipun demigod ditekan oleh kehendak alam semesta, itu tidak sebanding dengan yang tertinggi yang legendaris. Pertempuran yang menentukan antara Santo Iblis Galuh dan Dewa Demigod umat manusia menciptakan lubang hitam besar di alam semesta. Anda harus tahu bahwa meskipun Yang Maha Tinggi juga bisa menciptakan lubang hitam, tapi itu hanya lubang hitam kecil, lubang hitam yang diciptakan oleh 2 dewa besar, yang mampu melahap segalanya dan menghancurkan hukum langit. Dalam radius 1 tahun cahaya, tidak ada yang bisa ada sama sekali. Perang datang dan pergi dengan cepat, dan kedua belah pihak mereda, menunggu pertempuran menentukan berikutnya. Benua Dewa Kemarahan. 10 tahun berlalu. Di antara pegunungan yang jaraknya ribuan mil dari suku Yunzong, Xie dan pemuda berbaju hitam berdiri di atas gunung. Siapa kamu? Aura Evil Star Supreme 1000 kali lebih kuat dari 10 tahun yang lalu. Semangat yang melonjak sebanding dengan matahari di langit. Itu menyilaukan dan murni, memancarkan cahaya perak redup. Ini adalah fenomena bela diri Master Seni dipromosikan ke level perak. Karena kamu ingin tahu banyak, tidak apa-apa untuk memberitahumu. Pria muda berjubah hitam itu menurunkan topi yang menutupi wajahnya, rambut hitam panjangnya berkibar tertiup angin, seolah memercikkan tinta, mata dan pupilnya sangat hitam, seperti dua pada saat yang sama, nafas magis yang mengerikan meletus, menggelapkan dunia. Kekuatan sihir adalah ras iblis. Xie Xing menyipitkan matanya dan melihat ke pihak lain dengan hati-hati,
tiba-tiba pupilnya membesar, darah Raja Iblis besar. Bagus. Pria muda berjubah hitam itu menyeringai. Menyerah padaku, bintang jahat. Kamu harus tahu apa arti kehadiranku. Pria muda berjubah hitam itu menatap langsung ke bintang jahat. Ekspresi kompleks melintas di wajah Xie Xing, dan dia segera tertawa. Mudah bagiku untuk menyerah, kalahkan saja aku, jika tidak, jadi bagaimana dengan garis keturunan Raja Iblis besar? Jangan khawatir, tidak sulit untuk mengalahkanmu. Pria muda berjubah hitam itu tidak menganggapnya serius. Xie Xing mendengus dingin, seperti dalam legenda, garis keturunan Raja Iblis besar benar-benar sombong, tetapi jiwa seni bela diri Anda baru saja dipromosikan ke tingkat perak, dan saya memiliki akumulasi 10 tahun. Jika disinilah letak kepercayaan dirimu, maka mari kita mulai. Pemuda berjubah hitam itu berdiri dengan tangan di belakang, auranya seperti jurang seperti lautan, berpusat padanya, langit dan bumi menjadi gelap, semakin dalam, mencapai bintang jahat perlahan-lahan. Dia tidak bisa melihat dengan jelas posisi pemuda berjubah hitam, seolah-olah dia berada di langit, tetapi juga di depan matanya. Hati bintang jahat itu bergetar, dan semangat juangnya pecah. Bawa aku ke tinju ekstrim yang jahat. Seluruh orang berubah menjadi pita abu-abu, dan bintang jahat itu meninju ke tempat terdalam antara langit dan bumi. Kekuatan pukulan yang mengerikan itu luar biasa, dan itu menggunakan segalanya secara ekstrim. Dengan satu tangan di belakang punggungnya, pemuda berjubah hitam itu mengulurkan tangan kanannya, mengepalkan tinjunya, menggedor, dan meninju dengan cahaya yang menyilaukan. Ruang dan waktu bergetar, dan bintang jahat itu terbang mundur. Sungguh pukulan terang dan gelap. Sosok bintang jahat itu melintas, dan dia melemparkan dirinya ke pemuda berjubah hitam itu lagi. Pukulannya memenuhi langit dan bumi, seolah-olah bintang jahat yang tak terhitung jumlahnya berdampak. Di sisi lain, pemuda berjubah hitam memiliki sikap santai, sekelilingnya gelap gulita, tetapi kekuatan tinjunya bersinar sangat terang. Ini adalah ciri khusus dari misteri terang dan gelap. Setelah 1000 gerakan, pemuda berbaju hitam tiba-tiba menghadapi bintang jahat, kegelapan antara langit dan bumi berangsur-angsur menyatu ke dalam tubuhnya, tangan kanannya menjadi lebih terang dan lebih terang dari matahari di langit, itu sangat menyilaukan, bang, meninju keluar, cahaya yang menyilaukan melintas, dan Xie Xing memuntahkan darah dari mulutnya. Pukulan itu sangat cepat sehingga Xie Xing tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Apakah ini darah Raja Iblis besar? Xie Xing bingung untuk sesaat. Dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia cukup kuat, tidak peduli aspek apa, dia tidak lebih lemah dari para jenius yang luar biasa di zaman kuno, tetapi menghadapi darah iblis besar, dia masih dikalahkan, dan ini karena pihak lain tidak serius. Bertahun-tahun yang lalu, menilai dari hasil menghancurkan menara, lawan hanya sedikit lebih baik darinya. Selama 10 tahun terakhir, lawan sebenarnya telah memperlebar jarak. Yang lebih menakutkan adalah bahwa jiwa seni bela diri lawan sebenarnya adalah lebih kuat dari dia. Bukankah itu baru saja menerobos? Apakah kamu masih ingin bertarung? Pria muda berjubah hitam itu berkata dengan ringan. Lupakan saja, aku bukan lawanmu, aku rela menyerah padamu, tapi jika suatu saat kemajuanmu lambat, jangan salahkan aku karena meninggalkanmu. Xie Xing menarik napas dalam-dalam, dengan ekspresi rumit di wajahnya. Pemuda berjubah hitam berkata sambil tersenyum, ya, selama kamu memiliki kemampuan, kamu bisa mendapatkan semuanya kembali dariku kapan saja. Sebelum memahami seni bela diri, Ye Chen menyimpulkan ilmu pedang 5 elemen dan ilmu pedang ruang waktu. Ilmu pedang 5 elemen masih memiliki 3 gaya. Gaya pertama adalah gaya pedang overload, gaya kedua adalah gaya pedang pantom, dan gaya ketiga adalah gaya pedang penjaga. Ketika pedang dikeluarkan, ruang dan waktu akan berantakan. Penguburan kedua gaya pedang sama dengan gaya tidak teratur. Gaya pedang penguburan menggabungkan esensi dari teknik pedang penguburan, tetapi perubahannya relatif besar, dan ada perbedaan besar dari teknik pedang penguburan asli. Ketika pedang dikeluarkan, itu bukan lagi kelopak yang jatuh, tapi abu yang jatuh, yang setara dengan versi yang disempurnakan dari teknik penguburan pedang. Di antara 5 jurus pedang besar, jurus penjagaan pedang adalah yang paling misterius. Jurus ini mempertahankan pusat dan memimpin serangan, serta menggunakan kekuatan untuk bertarung. Sangat bagus dalam menghadapi mereka yang lebih kuat dari dirimu. Jurus penguburan pedang adalah yang paling menakutkan, kekuatannya juga meningkat banyak, meskipun teknik pedang penguburan asli dapat menahan musuh, itu tidak cukup dalam kekuatan, hanya dengan memasukkan esensi pozi itu bisa hampir tidak mematikan. Meskipun makna kekuatan yang mendalam belum selesai, itu harus dapat mencapai 1 atau 2 ketika diintegrasikan ke dalam gaya bajian yang paling sederhana dan langsung. Di antara 5 gaya jurus pedang,
jurus bajian tidak diragukan lagi yang paling cocok untuk makna kekuatan yang mendalam saat ini, dan yang lainnya sedikit lebih rumit. 5 elemen misteri. Kebenaran mendalam kekuatan. Metode Ye Chen sangat sederhana, setiap pedang lainnya, mengubah semacam rahasia. Pedang pertama adalah rahasia dari 5 elemen, pedang kedua adalah rahasia kekuatan, pedang ketiga adalah rahasia dari 5 elemen, dan pedang keempat adalah rahasia kekuatan. Dan seterusnya, pedang yang mengandung makna mendalam dari 5 elemen relatif misterius dan luar biasa. Pedang yang mengandung arti kekuatan yang mendalam, tidak terlalu memperhatikan keterampilan, dan memiliki selera untuk melakukan apapun yang Anda inginkan, berani dan rajin. Perbedaan konsep juga membuat integrasi dua makna yang mendalam menjadi sangat sulit, perlu untuk menemukan titik yang sama dan kemudian mengintegrasikannya. Ye Chen, aku punya kabar buruk untukmu. Baik suku Yunzong dan suku Qinghai telah menjadi supremes legendaris. Pada hari ini, Lan Yue membawa berita. Ah, begitu cepat. Menyingkirkan pedang bintang, Ye Chen mengangkat alisnya. Aku juga tidak percaya. Apakah kamu ingin aku meminta ayahmu untuk mengajarimu beberapa cara untuk menembus roh primordial seni bela diri? Intuisi memberitahu Lan Yue bahwa keterikatan antara mereka bertiga serius, dan dia tidak ingin melihat Ye Chen tertinggal. Masalah ini hanya bisa diselesaikan sendiri. Ye Chen menggelengkan kepalanya. Ya, jika kamu butuh bantuan, katakan saja. Terima kasih. Ketika Lan Yue pergi, Ye Chen tersenyum masam. Ye Chen tidak terkejut bahwa bintang jahat telah menembus untuk menjadi tertinggi legendaris. Menurut harapan Chen, tampaknya legenda itu benar, garis keturunan Raja Iblis Besar memiliki potensi tak terbatas, dan tidak butuh waktu lama untuk mengumpulkannya. Dalam hal potensi bakat, darah Raja Iblis Besar memang tak terkalahkan, tetapi dalam hal pemahaman, Anda harus membandingkan diri sendiri untuk mengetahuinya. Hati Ye Chen membangkitkan rasa bangga, mengalahkan lawan seperti itu akan menarik. Di halaman mewah suku Yunzong, pemuda berjubah hitam dan Xie Xing duduk di paviliun sambil minum teh dan makan daging. Garis keturunan setan besar, aku belum tahu namamu. Xie Xing meletakkan potongan daging di tangannya dan bertanya. Pemuda berbaju hitam berkata perlahan, garis keturunan Raja Iblis yang agung ditentukan oleh Tuhan, tidak perlu nama, Anda bisa memanggil saya Raja Iblis nomor 1. Iblis nomor 1. Xie Xing mengangkat alisnya, orang yang paling kuat di klan Iblis adalah Tian Mozun. Darah Raja Iblis Besar disebut Raja Iblis Pertama, jelas dia ingin menggantikan pihak lain. Tentu saja, tidak ada yang salah dengan itu, siapapun yang lahir dengan darah Raja Iblis yang hebat harus menyerah, dan Tian Mozun juga demikian. Siapa orang dari suku elang tak berujung itu? Kurasa kau harus mengenalnya. Xie Xing bertanya lagi. Dia jenius yang lahir di ras manusia, bernama Ye Chen. Dari segi bakat, kau tidak bisa dibandingkan dengannya. Dia tidak lebih dari 800 tahun. Terakhir kali aliansi ras iblis dan aliansi ras manusia bertarung, karena dia, aliansi ras iblisku kalah. 1 chip. Oh, sepertinya kamu datang ke Rage God Kontinen karena dia. Xie Xing memandang Raja Iblis Pertama dengan penuh arti. Dia hampir tidak bisa disebut musuhku yang kuat. Menghindari tepi adalah pilihan terbaik. Kamu tidak berpikir bahwa darah Raja Iblis Besar adalah yang terkuat. Yang mulia Iblis Pertama tidak peduli dengan dugaan pihak lain. Yang dia butuhkan bukanlah prosesnya, tetapi hasilnya. Tidak peduli apa, tidak banyak orang yang dapat menghindari darah Raja Iblis Besar untuk sementara, jadi aku akan membantumu untuk mengujinya dan melihat kemajuan apa yang dia buat setelah memahami seni bela diri. Bintang jahat berdiri. Mozun pertama mengambil cangkir teh dan menyesap tehnya, kalau begitu aku akan menyusahkanmu. Dia juga ingin tahu bagaimana kemajuan Ye Chen, untuk saingannya, dia secara alami harus mengenal dirinya sendiri dan musuhnya. Memang jauh lebih mudah untuk mengintegrasikan makna kekuatan yang mendalam, dan memang jauh lebih mudah untuk mengintegrasikannya dengan gaya pedang Tuan Besar, jika gaya pedang Tuan sebelumnya adalah jurus pedang yang sempurna dan tertinggi. Gaya pedang tiran saat ini hampir tidak memiliki kekuatan jurus pedang super tertinggi, yang bisa dianggap sebagai jurus pedang pamungkas. Seni bela diri super tertinggi adalah perpaduan sempurna antara keterampilan dan kekuatan. Keterampilan saja tidak cukup tanpa kekuatan, dan kekuatan saja tidak cukup tanpa keterampilan. Gaya bajian saat ini adalah gaya bajian yang sesungguhnya. Di padang rumput, tanda pedang sedalam puluhan meter menyebar, membentang hingga puluhan mil jauhnya, di mana Ye Chen berdiri di titik awal tanda pedang. Seiring berlalunya hari, Ye Chen mulai memadukan bentuk kedua, yang merupakan bentuk pertama dari ilmu pedang ruang waktu, bentuk yang tidak teratur. Adapun perpaduan pose pedang hantu, pose pedang penjaga dan pose pedang penguburan,
kesulitannya terlalu tinggi. Ye Chen berencana untuk pergi dari rendah ke tinggi, langkah demi langkah, dan pose penjaga pedang adalah yang terakhir, sebaliknya, itu melampaui penguburan pedang yang paling menakutkan. Setengah dari perpaduan yang kacau, tamu tak terduga datang. Bintang jahat itu ingin mengajaknya bertarung. Kamu Chen, jangan terlalu bersemangat untuk bertarung, dia adalah yang tertinggi legendaris, itu tidak adil untukmu, kata Lan Yue. Ye Chen tersenyum dan berkata tidak masalah, saya hanya ingin tahu di mana saya berada, bahkan jika lawannya adalah tertinggi legendaris, mereka belum tentu menang melawan saya. Menilai dari hasil terakhir kali dia memasuki menara, dalam hal kemajuan seni bela diri, dia adalah salah satu yang terbaik, sehingga darah Raja Iblis Besar dapat berdiri berdampingan dengannya, yang pertama memahami seni bela diri, jadi tidak ada alasan untuk tidak berani bertarung. Pertempuran antara Ye Chen dan Xie Xing menimbulkan sensasi di suku elang, dan semua orang ingin melihat, setelah lebih dari 10 tahun, siapa di antara kedua orang ini yang lebih kuat dan lebih lemah. Bos, kali ini tidak baik. Di suku elang, seorang penatua memandang Xie Xing dan menggelengkan kepalanya sedikit, pihak lain telah menjadi agung legendaris, pada dasarnya berkali-kali lebih kuat dari Ye Chen. Ying Liexiong berkata bagaimana Anda tahu jika Anda belum pernah bertarung sebelumnya? Saya pikir karena dia berani bertarung, dia pasti yakin. Aku takut Suan. Semua tetua elang yang tidak pernah jatuh tidak terlalu optimis tentang Ye Chen, yang juga seorang jenius, tetapi ada perbedaan besar dalam alam, yang dapat digambarkan sebagai perbedaan dunia. Melihat roh primordial marsial Dao Ye Chen belum menembus, Xie Xing sedikit kecewa, untungnya, dia sudah tahu bahwa ilmu pedang Ye Chen telah mencapai tingkat kesempurnaan, kalau tidak dia benar-benar tidak akan tertarik. Ye Chen, jangan salahkan aku karena tidak memberimu waktu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa darah Raja Iblis Besar itu menakutkan. Menghembuskan napas perlahan, kata Xie Xing. Pada saat yang sama, garis keturunan Raja Iblis Besar berkembang lebih cepat daripada orang lain, dan terkadang ketidakadilan juga merupakan semacam keadilan. Tidak ada yang adil atau tidak, dan bagi saya, itu tidak masuk akal. Dunia ini pada dasarnya tidak adil, dan menuntut keadilan hanyalah ekspresi pengecut, yang kuat sebenarnya tidak pernah peduli dengan keadilan atau ketidakadilan, mereka hanya peduli pada hasilnya. Oke, sepertinya kamu sedang memikirkannya. Xie Xing sedikit terkejut, dia adalah yang tertinggi legendaris, dan pihak lain berani mengatakan itu, sepertinya dia sangat percaya diri. Tempat keduanya bertarung berjarak 3.000 mil dari suku elang Unset. Tidak ada satupun tanah yang baik di sana. Itu adalah tempat di mana para pemimpin dari 5 suku bertarung dengan binatang pemakan emas. Bukan itu mudah, jadi Ying Liexiong hanya memindahkan suku itu 3.000 mil jauhnya. Di langit, Xie Xing dan Ye Chenling berdiri di udara, beberapa mil jauhnya satu sama lain. Ratusan mil jauhnya di sekitar mereka, dikelilingi oleh banyak penonton. Bintang jahat penuh dengan cahaya perak cemerlang, yaitu roh, yaitu cahaya yang dipancarkan oleh jiwa seni bela diri. Cahaya perak menyatu dengan kekuatan jahat dan berubah menjadi cahaya abu-abu jahat. Wosh! Pita abu-abu berkedip, dan bintang jahat dalam sekejap, dia datang ke langit di atas Ye Chen, dan sebuah pukulan meluncur ke bawah. Bentuk pertama Xie Ji Sen Kuan, 10 Xie Kuan berkedip. Lintasan dari 10 kilatan tinju jahat itu tidak menentu dan berkedip-kedip, dan maha kuasa, sudah luar biasa bahwa tertinggi legendaris biasa dapat memblokir 6 atau 7 kilatan. Dang-dang-dang, 10 suara renyah berturut-turut menyebar, 10 kilasan tinju Xie Xing diblokir oleh Ye Chen, menggunakan gaya penjagaan pedang yang paling indah. Xie Xing, jika kamu berpikir bahwa kamu dapat mengalahkanku tanpa keluar semua, kamu salah besar. Pose penjaga pedang yang sempurna tidak memiliki jalan buntu atau titik lemah sama sekali, tidak peduli seberapa kuat serangan musuh, kecuali melebihi batas toleransi pose pedang penjaga, jika tidak, sama sekali tidak mungkin untuk menembus pertahanan. Jangan terlalu banyak bicara, beri aku lagi tinju jahat luar surgawi. Waktu dan ruang sedikit terdistorsi, dan sosok bintang jahat menghilang, hanya pukulan yang terdistorsi yang jatuh dari langit, seolah-olah pukulan dari luar langit. Pemotongan, perpecahan vertikal, potongan diagonal. Pilih dan potong. Gaya pertahanan pedang Ye Chen memiliki serangan dan pertahanan, dan dapat bertahan dari sudut manapun. Belah satu pukulan demi satu, dan pada akhirnya, pukulan ini menjadi berantakan, hancur tanpa menyerang, ternyata Ye Chen menggunakan kekuatannya untuk mendorong beberapa pukulan menjauh. Bertabrakan dengan pukulan lain, itu seperti kartu domino, menghasilkan reaksi berantai. Sungguh gerakan pedang pertahanan yang misterius. Para tetua suku elang tak terkalahkan memuji secara diam-diam di dalam hati mereka.
Itu juga merupakan seni bela diri yang lengkap dan tertinggi. Masih ada pasang surut. Kuncinya terletak pada kreativitas pribadi. Jelas, gaya penjagaan pedang Ye Chen telah mencapai level yang sangat tinggi. Di langit, Xie Xing mengerutkan kening. Dia agak meremehkan kekuatan ilmu pedang yang sempurna dan tertinggi, dan bahkan lebih meremehkan ilmu pedang pertahanan Ye Chen. Meskipun dia telah menjadi yang tertinggi legendaris, tetapi dalam hal seni bela diri, itu masih di level Da Cheng, dan ini adalah terobosan dalam 10 tahun terakhir, lebih dari 1 dekade yang lalu, satu-satunya pukulannya adalah Da Cheng Supreme Fist. Sepertinya tidak apa-apa untuk tidak serius. Xie Xing datang ke sini kali ini tidak hanya untuk sepenuhnya mengalahkan Ye Chen, tentu saja, ini adalah hal yang paling penting. Kedua, dia ingin mencari tahu apa yang spesial dari Ye Chen, seorang jenius yang tiada taranya. Mengapa iblis pertama mengatakan bahwa dia tidak sebaik pihak lain? Jika ada orang jenius yang mendengar kalimat ini, dia akan sedikit tidak yakin. Ledakan. Kekosongan bergetar sedikit, dan bintang jahat itu seperti matahari kelabu, meledak dengan kekuatan tertinggi yang legendaris. Itu masih 10 kilasan tinju jahat. Kali ini, 10 kilatan tinju jahat lebih dari 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Ini hampir seperti kilatan cahaya. Kecepatan tinju iblis pertama lebih cepat darinya. Selain lebih cepat, destruktif kekuatan 10 kilatan tinju jahat juga telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Kilatan pertama dari kekuatan pukulan dihilangkan oleh Ye Chen, dan ditembakkan ke tanah yang diadu. Tiba-tiba, tanah berguncang, debu memenuhi udara, dan sebuah lubang hitam besar muncul. Kilatan kedua, kilatan ketiga, kilatan ke-9. Sebenarnya tidak ada celah di antara setiap kilatan, tetapi laju aliran waktu sedikit berbeda. Xie Ji Sen Quan mengandung makna ruang dan waktu yang mendalam. Pada kilatan ke-9, Ye Chen merasakan upaya yang telah lama hilang. Kilat ini menggunakan percepatan waktu dan guncangan ruang untuk menciptakan gelombang kejut ruang dan waktu. Gelombang kejut ruang dan waktu membungkus kekuatan tinju, membuat Ye Chen sangat sulit bagi Chen untuk menggunakan kekuatan untuk bertarung, dan pada akhirnya dia hanya bisa mengandalkan pemahamannya sendiri tentang misteri ruang dan waktu, dan pedang menghancurkan gelombang kejut ruang dan waktu, dan secara paksa membagi kekuatan dari tinjunya. Kilatan ke-10. Kilatan ini datang dengan sangat cepat, dan postur penjagaan pedang Ye Chen telah membatalkan kilatan ke-9 lawan. Dalam waktu singkat, sulit untuk kembali, belum lagi postur penjagaan pedang mungkin tidak dapat memblokir kilatan ke-10. Ini batasmu. Xie Xing menatap Ye Chen dengan acuh tak acuh. Bingung. Menghadapi apa yang disebut situasi putus asa, Ye Chen tidak mengubah wajahnya. Tiba-tiba, pedang yang membuat jiwa orang bingung dan indera tersebar meledak. Setelah menghindari tinju jahat, 10 kilatan dan kilatan ke-10, saat kilatan ke-10 menghilang, sosok Ye Chen disatukan lagi dan menjadi satu kesatuan. Bagaimana ini mungkin? Murid Xie Xing membesar, seolah dia melihat sesuatu yang luar biasa. Kebenaran mendalam ruang waktu memang yang paling sulit dan tidak jelas, tetapi juga kebenaran mendalam pelengkap yang paling aneh. Ying Liexiong tersenyum. Tidak apa-apa untuk mengatakan bahwa misteri ruang angkasa, misteri waktu bergantung pada bakat, dan seseorang dengan bakat yang tidak memadai, bahkan jika dia diberikan semua sumber daya, dia tidak pernah dapat membayangkan seberapa tinggi waktunya. Sekarang giliranku untuk menyerang. Menggunakan gaya pedang menjaga, Ye Chen hampir mengetahui batas kekuatan bintang jahat. Secara umum, diri dengan ilmu pedang yang sempurna dan tertinggi lebih lemah dari lawan yang telah dipromosikan menjadi tertinggi legendaris. Tentu saja, ini untuk memerintah keluar gaya pedang tuan dan kebingungan di bawah premis gaya. Lagi pula, gaya bajian dan gaya kacau bukanlah gerakan pedang yang sempurna dan tertinggi. Pedang langit diangkat secara horizontal, dan Ye Chen mengayunkannya tiba-tiba. Adegan yang luar biasa terjadi, lengan Ye Chen terhubung dengan pedang surgawi. Seolah-olah dibagi menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya oleh ruang dan waktu, pedang yang tak terhitung bersinar meledak ke arah bintang jahat, terbelah lagi di jalan, dan terjalin bersama, seperti sepotong waktu dan ruang dimasukkan ke bagian lain waktu dan ruang saling terkait dan rumit, dan seluruh dunia telah menjadi kaleidoskop, dan itu adalah jenis kaleidoskop 3 dimensi yang saling bertautan. Kebingungan. Tidak baik. Sosok Xie Xing melintas terus-menerus, dan Xie Ji Sen Quan didorong ke tingkat tertinggi. Dengan penelitiannya pada misteri ruang dan waktu, dia memblokir satu demi satu cahaya pedang yang berpotongan. Namun, misteri ruang dan waktunya tidak sedalam Ye lagi pula Chen, dan beberapa di antaranya tidak mungkin ada celah di tubuhnya digali, kemudian diperbesar, dan kemudian,
potongan bunga api muncul di tubuhnya, yang merupakan percikan api dari gesekan antara cahaya pedang dan baju besi senjata suci. Untungnya, armor senjata sucinya adalah senjata suci bintang 2, jika tidak, cahaya pedang ini akan cukup untuk melukainya. Engah! Seteguk darah dimuntahkan, dan Xie Xing memandang Ye Chen dengan tak percaya, seseorang yang alamnya tidak setinggi miliknya, tetapi yang bisa mengalahkannya dengan melompati. Ini hanya pertama kalinya baginya untuk memahami karakter bela diri, dan saya telah memahami karakter bela diri 3 kali, dan pernah melampaui saya 3 kali. Untuk sesaat, Xie Xing sedikit sedih, seolah-olah dia ditakdirkan untuk menjadi pelapis Raja Iblis pertama dan lawannya. Setahun telah berlalu sejak pertempuran dengan bintang jahat, dan Ye Chen akhirnya mengintegrasikan makna kekuatan yang mendalam ke dalam gaya kacau. Dalam pertempuran pertama dengan bintang jahat, Chaos Style hanya memasukkan setengah dari misteri kekuatannya. Selanjutnya, Ye Chen mencoba perpaduan gaya pedang hantu dan misteri kekuatan. Gaya pedang hantu agak berbeda dari gerakan pedang lainnya. Gaya ini memiliki persyaratan yang lebih tinggi untuk kekuatan mental. Hanya dengan kekuatan hati yang kuat, kecepatan pedang gaya pedang hantu melampaui jalan surga, dan kemudian menggabungkan esensi dari hantu, ketika pedang dilepaskan, itu akan membuat musuh berhalusinasi. Oleh karena itu, Ye Chen memperhitungkan bahwa integrasi dengan kebenaran kekuatan yang mendalam tidak akan mulus. Lagi pula, ilusi dan kekuatan agak tidak konsisten. Benar saja, setelah 2 tahun penuh, Illusory Sword Style dan Power Profound teknik Ye Chen hanya bergabung sekitar sepertiga sebelum mengalami stagnasi. Semakin fusi, semakin besar resistensi terhadap fusi, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang menghalangi fusi. Mari kita mengintegrasikan formulir pedang pemakaman terlebih dahulu. Setelah bertahan selama 3 bulan, Ye Chen tidak punya pilihan selain menyerah. Proses penggabungan bentuk pedang pemakaman jauh lebih mulus, dalam 2 tahun terakhir, kecepatan fusinya lebih lambat daripada bentuk pedang hantu, tapi setidaknya itu tidak pernah berhenti berkembang. Butuh 7 tahun untuk berhasil mengubur pedang dan menggabungkan makna kekuatan yang mendalam. Biasanya, selain memadukan keterampilan pedangnya, Ye Chen sering mengajak Lai Tian berburu, dan sekarang Lai Tian sudah menjadi binatang buas super ganas. Ye Chen menemukan bahwa jika seekor binatang buas ingin maju, tidak ada gunanya melahap binatang buas dengan level yang sama, atau itu tidak banyak berguna. Ia harus melahap binatang buas yang lebih kuat darinya. Sky Splitter bisa menjadi binatang super puncak dan menelan semuanya binatang super ganas berkepala 9 tumbuh dari 2,5 meter menjadi 3 meter, dan ukurannya menjadi semakin besar. Tujuan Ye Chen adalah menjadikan Lai Tian binatang legendaris, sehingga lawan dapat membantunya dan bertarung dengannya. Jika tidak, dia akan menjadi seperti serigala pemakan mimpi, lambat laun tidak berguna. Dapat dikatakan bahwa jalur pertumbuhan binatang buas adalah jalur pembunuhan, pantas saja disebut binatang buas, yang sangat tepat. Tentu saja, setiap binatang buas memiliki batas pertumbuhannya sendiri, tetapi untungnya, batas pertumbuhan Li Tian belum tercapai. Padang rumput tempat suku elang berada penuh dengan binatang buas, terbang di langit, berenang di air, mengebor di tanah, semua jenis binatang buas, tetapi agak sulit untuk menemukan binatang kuasi legendaris. Lagi pula, di benua Dewa Kemarahan, binatang buas kuasi legendaris telah menjadi milik yang kuat di antara binatang buas, dan biasanya jarang terlihat. Mengaum, telinga Lai Tian bergerak, dan tiba-tiba dia menundukkan kepalanya dan mengusap bahu Ye Chen dengan kepalanya. Ye Chen memandang Lai Tian. U200B, kamu bilang, ada binatang legendaris jauh. Di benua Dewa Kemarahan, indera penciuman dan pendengaran binatang buas itu sangat kuat, jauh lebih kuat daripada indera yang maha kuasa, mereka bisa mendengar raungan binatang buas yang jauhnya puluhan ribu mil jauhnya. Li Tian mengangguk dengan penuh semangat. Pergi, pimpin jalan. 1 binatang legendaris lebih berguna daripada 10 binatang kuasi legendaris. Setelah melahap pihak lain, Skybreaker pasti akan menjadi binatang kuasi legendaris. Pertumbuhan dan evolusi binatang itu agak mirip, melahap esensi lawan yang sangat baik untuk mengimbanginya, untuk kekurangan mereka sendiri. Setelah melacak selama 7 hari 7 malam, Ye Chen dan Lai Tian akhirnya berhasil menyusul binatang legendaris itu. Binatang legendaris ini berbentuk seperti badak, dengan tinggi bahu 6 atau 7 meter dan panjang lebih dari 10 meter, tubuhnya ditutupi dengan tanda kuning, ekornya lebih panjang dari tubuhnya, dan melilit pinggangnya. Panjangnya diperkirakan puluhan meter. Ye Chen telah melihat katalog binatang buas dari Rage God Continent, dan tahu bahwa binatang berbentuk badak ini disebut Moon Watching Beast, itu hanya binatang legendaris tingkat rendah, jauh lebih lemah daripada binatang legendaris puncak seperti binatang pemakan emas untungnya.
pihak lain adalah binatang tingkat rendah. Jika binatang legendaris adalah binatang legendaris menengah, Ye Chen harus menimbangnya dengan hati-hati. Aduh, teriakan binatang buas yang mengamati bulan itu sangat menakutkan, dan sama sekali tidak cocok dengan penampilannya yang mendominasi. Itu memberi orang perasaan menyeramkan, dan rambut di tubuh Li Tian meledak. Langkah-langkah. Melangkah maju dengan 4 kuku, bis yang mengawasi bulan berubah menjadi awan asap dan menyerbu ke arah Ye Chen dan Li Tian. Tanduk tajam di dahinya bersinar. Menyebar. Ye Chen menjerit rendah, menghindari dampak dari binatang pengamat bulan, dan binatang pengamat bulan sedikit panik. Binatang pengamat bulan tampaknya sangat tidak senang dengan kenyataan bahwa pengamat langit bis, yang peringkatnya lebih rendah dari miliknya, berani memprovokasi dia. Ekornya, panjang puluhan meter, seperti cambuk, dan itu dicambuk di sisi Skywatching Beast, di tubuh, langit yang retak terbang lurus, dan ada tanda darah yang dalam di tubuhnya, yang hampir membelahnya menjadi 2. Untungnya, sebagian besar perhatian binatang pengamat bulan tertuju pada Ye Chen, dan ekornya hanya merawat langit yang retak. Kalau tidak, Li Tian pasti akan mati. Ye Chen sedikit kesal karena dia menderita kerugian saat dia muncul. Dia tidak berniat untuk mengelak sekarang, tapi tanduk tajam di dahi monster pengamat bulan menimbulkan ancaman baginya. Menurut buku binatang buas, pukulan dari tanduk tajam monster pengamat bulan kira-kira memiliki kekuatan binatang legendaris berukuran sedang. Pecahkan langit, menjauhlah. Tidak berani ceroboh, Ye Chen menjauhkan Lai Tian dari medan perang. Wow. Lai Tian kehilangan kesabaran setelah dipukuli, dan melarikan diri dengan cepat, sedikit terhuyung-huyung. Menarik keluar pedang surgawi, Ye Chen mengunci binatang yang mengamati bulan dengan erat. Meskipun binatang yang mengamati bulan adalah binatang legendaris tingkat rendah, itu tidak bisa diremehkan sama sekali. Pertama, pertahanan kulit lawan sangat tinggi, hampir tidak ada kurang dari binatang legendaris tingkat menengah. Kedua, serangan tanduk tajamnya sangat kuat, tidak perlu langsung menghubungi musuh, selama ditembakkan oleh cahaya tanduk tajam, itu akan menjadi bencana. Langkah. Binatang yang mengamati bulan tidak pernah tahu apa yang harus mundur. Ia melangkah maju dengan keempat kukunya, dan bergegas menuju Ye Chen dengan panik. Kecepatannya menjadi semakin cepat, hampir berubah menjadi sinar cahaya. Coba dulu seberapa kuat serangan pamungkasmu. Memegang pedang surgawi tinggi-tinggi, Ye Chen melepaskan gaya pedang yang mendominasi. Ledakan, cahaya meletus, dan gelombang kejut transparan menyebar, dan bumi segera tenggelam. Di tengah gelombang kejut, binatang yang mengamati bulan kehilangan keseimbangan, dan tubuhnya yang besar terbalik. Tentu saja, Ye Chen tidak merasa baik-baik. Sungguh kekuatan yang kuat. Telapak tangan Ye Chen sedikit mati rasa, dan itu memang tugas tanpa pamrih untuk melawan Moon Beast untuk pukulan terkuat. Suara mendesing. Dengan kontrol yang mencengangkan, Ye Chen secara paksa membalikkan retretnya, dan dalam sekejap, dia muncul di samping binatang yang mengamati bulan. Jatuh. Abunya berserakan, dan Ye Chen menikam binatang yang mengamati bulan di sisi dengan pedang. Binatang yang mengamati bulan itu baik dalam segala hal, tetapi sedikit tidak fleksibel. Ini adalah kelemahan terbesarnya, dan itu juga yang paling kekurangan fatal tentu saja, ketika menghadapi pedang penguburan Ye Chen, tidak ada bedanya apakah itu fleksibel atau tidak, kecuali darah pihak lain mengandung makna ruang dan waktu yang mendalam. Oh, pedang Qi ditembakkan, dan tubuh monster pengamat bulan ditusuk oleh pedang Qi, dan kemudian, berpusat pada posisi menusuk, tubuh monster pengamat bulan mulai terdistorsi dan runtuh, berubah menjadi potongan daging dan darah. Gaya pedang penguburan yang menggabungkan makna kekuatan yang mendalam sangatlah kuat, dan itu adalah mahkota dari 5 jurus pedang besar. Pedang surgawi terselubung, Ye Chen jatuh dengan ringan di tanah, dan mulai memanggil Li Tian untuk datang. Saat binatang itu mati, esensi daging dan darah benar-benar hilang, dan harus ditelan secepat mungkin, jika tidak maka tidak akan banyak berpengaruh lagi pula. Binatang buas dan manusia itu berbeda, orang hanya perlu mengandalkan daging dan darah lawan untuk mengisi perut mereka, agar tidak menjadi lemah dan kehilangan kekuatannya, sedangkan binatang buas membutuhkan mengandalkan esensi daging dan darah untuk meningkatkan kekuatan mereka. Mengaum, Lai Tian berlari dengan cepat, mengambil sepotong daging dan darah di dekatnya, dan mulai menggigit. Setelah menggigit beberapa kali, Li Tian menggelengkan kepalanya dan membuangnya. Inti dari daging dan darah di dalamnya telah diserap olehnya. Otak, sumsum tulang, andalam, otot, setiap bagian dari monster pengamat bulan mengandung esensi dari monster legendaris, terutama unicorn dan ekor. Esensi yang terkandung dalam keduanya adalah yang paling kuat. Sementara Tian dengan panik melahapnya esensi dari daging dan darah binatang buas yang mengamati bulan,
Ye Chen juga mengambil beberapa potong daging dan memanggangnya. Setelah beberapa saat, bau daging menyebar, yang membuat orang menggerakkan jari telunjuk mereka. Apakah itu mulai berkembang? Sambil makan barbecue, Ye Chen menyaksikan evolusi langit yang retak. Evolusi Cracking Sky sangat cepat. Tubuh pertama membengkak hingga ketinggian 6 atau 7 meter, dan kemudian mulai menyusut. Ketika menyusut hingga ketinggian 4 meter, ia berhenti berubah. Pada saat ini, ia memiliki rambut yang lebih panjang, mata lebih tajam, dan antek lebih bersinar Feng Rui, berdiri diam, memberi orang rasa penindasan tanpa amarah, seolah-olah dia akan menerkam dan menggigit kapan saja. Seekor binatang kuasi legendaris. Pada saat ini, Lietian secara resmi menjadi makhluk semi-legendaris. Jelas, ini bukan batasnya. Menurut catatan, nenek moyang guk-guk beruang berbintang adalah binatang suci, yaitu binatang tingkat setengah dewa, beruang langit berbintang dengan darah leluhur guk-guk beruang langit berbintang. Bagaimana Raja Guk-guk bisa mencapai tingkat binatang legendaris? Adapun apakah itu binatang legendaris tingkat tinggi atau binatang legendaris puncak, itu tidak diketahui. Itu tergantung tentang seberapa banyak darah leluhur di tubuh Lietian dan apakah itu cukup murni. Tentu saja, meskipun Lietian hanya perlu menelan daging dan darah binatang yang lebih kuat untuk terus tumbuh, premisnya harus memiliki tuan yang cukup kuat, menurut aturan sebelumnya. Membelah langit perlu melahap 10 binatang legendaris dasar. Untuk menjadi binatang legendaris utama, atau melahap binatang legendaris tingkat menengah juga dapat mencapai efek ini. Dengan kekuatan Ye Chen saat ini, hanya setengah kati ketika bertemu dengan binatang legendaris tingkat menengah. Beberapa yang kuat bahkan jauh lebih kuat dari Ye Chen. Itu tergantung pada kemungkinan. Probabilitasnya tinggi di depan, tapi belum tentu begitu besar di belakang. Langit berbintang kosmik itu damai. Sejak pelepasan banyak makhluk tertinggi dari penjara kematian Hei Fengjian dan Moro, atmosfer di langit berbintang alam semesta menjadi semakin tegang. Depresi semacam ini seperti arus bawah di kedalaman samudera, yang tidak bisa dilihat di permukaan sama sekali, tetapi begitu meletus, itu akan menyapu seluruh dunia, dan tidak ada yang akan selamat. 9 bintang. Sekarang pengontrol Zhou Xuanxing telah berubah. Dari Zhenwu Supreme ke Human Rache Demigod Baiji Swordmaster. Apakah belum ada berita dari Ye Chen? Baiji Juggernaut sangat tertarik pada Ye Chen. Tidak, Zhenwu Supreme tampak tidak berdaya, Ye Chen telah keluar selama beberapa dekade. Belum ada berita, dan saya tidak tahu kemana dia pergi. Meskipun normal bagi yang tertinggi untuk mengembara selama beberapa dekade, ratusan, atau bahkan ribuan tahun, Ye Chen adalah seorang jenius yang lahir di umat manusia. Setelah keluar untuk waktu yang lama, tidak dapat dihindari bahwa orang akan mengkhawatirkan keselamatannya. Jangan terburu-buru, biarkan dia berkeliaran sebentar lagi. Baiji Juggernaut tersenyum. Kebaikan. Tiba-tiba, Baiji Swordsein sepertinya merasakan sesuatu, menoleh untuk melihat kehampaan, matanya mengabaikan jarak ruang dan waktu, dan segera melihat bahwa di Xuanwu Starfield, seorang pemuda berambut putih sedang melintasi kesengsaraan tertinggi. Itu adalah Dugu Jue yang selamat dari kesengsaraan tertinggi. 30 tahun setelah Ye Chen menghilang, dia akhirnya menjadi yang tertinggi. Murid yang baik, kamu akhirnya menjadi yang tertinggi. Guru Dugu Jue, Liang Yi Daohuang merasakan terobosan Dugu Jue, dan tidak dapat menahan senyum di wajahnya. Dia, seorang kaisar hidup dan mati tingkat 8, dapat mengajar makhluk tertinggi, cukup untuk meninggalkan namanya dalam sejarah dan memiliki kecerahan menghadapi. Di tahun kedua, pemuda lain menerobos menjadi Supreme. Tapi pemuda ini bukan dari aliansi ras manusia, tapi Dewi Kegelapan dari ras iblis, Ratu Yu, mantan lawan Ye Chen. God bless the Queen, tidak, seharusnya God bless Supreme. Tidak mudah baginya untuk menjadi Supreme. Alasan utamanya adalah bayangan yang dibawa Ye Chen kepadanya terlalu besar. Jika bukan karena bayangan ini, dia akan melakukannya menjadi Supreme sangat awal, tidak drag sampai sekarang. Dewi Kegelapan, garis keturunan ini langka, dan kebetulan aku kekurangan pasangan. Troll Lord adalah Supreme legendaris yang keluar dari Hei Fengjian. Selama lebih dari 10 tahun, istananya telah mengumpulkan kaisar cantik dari berbagai ras, termasuk setan, roh jahat, yaksa. Tanda tanya. Bahkan ada ras manusia, ras barbar, dan ras roh, tetapi yang paling dia inginkan adalah supremasi wanita. Penyihir gelap adalah tertinggi bersayap 6. Sayangnya, tertinggi bersayap 6 adalah yang tertinggi. Meskipun kekuatannya tidak sebaik dia, ada iblis untuk melindunginya. Untuk alasan ini, dia juga bertempur dengan Tian Mozun, tetapi Tian Mozun memiliki baju besi suci Tianmo dan senjata haus darah, jadi dia bukan lawan. Raja Iblis Surgawi tidak akan menghentikannya kali ini.
Melintasi ruang dan waktu yang tak terbatas, Yang Mulia Troll mengulurkan tangannya untuk menangkap Divine Blast Supreme. Ledakan, cahaya haus darah menyala, dan yang terhormat troll itu menarik kembali tangan kanannya, dengan noda darah di telapak tangannya. Tian Mozun, kamu mencari kematian. The Giant Demon Venerable sangat marah, dan pihak lain menghalangi dia lagi dan lagi. Dia benar-benar mengira dia adalah kesemek yang lembut, jika dia tidak memulihkan kekuatannya, dia akan menjatuhkannya sejak lama. Tuan Troll, jika kamu menginginkan pemimpin wanita, kamu bisa pergi dan menangkap orang-orang dari ras lain. Sebaiknya kamu tidak mengambil keputusan tentang ras ini, kalau tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Suara Tian Mozun melintasi ruang dan waktu. Setan raksasa berkata dengan muram, kamu bisa menahannya untuk sementara, tapi kamu tidak bisa menahannya selamanya. Aku tidak bisa membuatnya tetap hidup, tetapi seseorang bisa. Jika kamu tidak peduli dengan hidupmu sendiri, kamu bisa mencobanya. Tian Mozun mengeluarkan kalimat. Oh, siapa itu? Demon Saint Jialuo. Lelaki tua itu telah resmi mundur, dan dia tidak tahu kapan dia akan bangun lain kali, dan dia tidak akan peduli dengan masalah sepele ini. Tentu saja itu bukan Lord Demon Saint, tidak apa-apa untuk memberitahumu, garis keturunan Raja Iblis Besar telah lahir, penyihir kegelapan dan Dewi Kegelapan akan menjadi temannya, jadi sebaiknya kamu berhenti memikirkannya, jangan sampai Bloodline of the Great Demon King kembali dan menjatuhkanmu. Garis keturunan Raja Iblis Besar. 5 karakter dari garis keturunan Raja Iblis Besar tampaknya merupakan kutukan, yang mengejutkan Yang Mulia Troll sepanjang zaman, selama garis keturunan Raja Iblis Besar lahir, penyihir kegelapan dan Dewi Kegelapan adalah pasangannya, dan tidak ada yang berani merebutnya ras lain. Mungkin saya tidak tahu banyak tentang garis keturunan Raja Iblis Besar, tetapi Raja Iblis tertinggi pasti tahu intinya. Huff, jangan pukul aku, kenapa aku belum pernah mendengar tentang ini? Tentu saja saya tidak akan memberitahu Anda secara langsung tentang hal semacam ini, tetapi saya sudah memberitahu Lord Demon Saint. Kamu kejam, aku ingin melihat apa yang mampu dilakukan oleh garis keturunan Raja Iblis Besar, kuharap aku tidak akan kecewa. Raja Iblis Raksasa adalah tertinggi legendaris tingkat tinggi di tangannya, puncak, dan dia masih sedikit tidak yakin tentang garis keturunan Raja Iblis Besar di seluruh alam semesta dan langit berbintang. Hanya Demon Saint Jialuo dan Sword Master Baiji yang bisa meyakinkannya sepenuhnya dan tidak berani memprovokasi dia. Perempuan tertinggi, karena ras ini tidak bisa bergerak, maka aku akan menangkap ras lain. Troll itu menghormati pikirannya, dia punya banyak waktu, dan dia akan selalu berhasil. Pada tahun ke-33 sejak Ye Chen menghilang, Master Pedang Baiji secara resmi mundur. Dia harus bekerja keras untuk pulih ke tahap puncak dan memadatkan tubuh fisiknya. Hilangnya tubuh fisik dewa tampaknya berdampak kecil, tetapi berdampak keterbatasan tertentu pada pengembangan masa depan. 35 tahun setelah Ye Chen menghilang, Yan Qingxuan menerobos menjadi yang tertinggi. Sejauh ini, hanya dalam beberapa tahun, sudah ada Supremes berusia 3000 tahun di alam semesta dan langit berbintang, yaitu Du Gujue, Divine Blessing Supreme, dan Yan Qingxuan, ketiganya menerobos menjadi Supreme dalam 1000 tahun tua. Menjadi yang tertinggi adalah hal yang baik, tetapi itu juga membawa banyak masalah bagi Yan Qingxuan. Di antara makhluk tertinggi di alam semesta dan langit berbintang, lebih dari 90% adalah pria, dan sangat sedikit wanita. Hal ini juga membuat supremasi wanita sangat populer. Lagi pula, semua orang berharap pasangannya adalah supremasi wanita, sehingga mereka bisa menjadi tua dengan diri mereka sendiri dan hidup selamanya hari itu. Jadi, di permukaan dan diam-diam, banyak Supremes datang ke Yan Qingxuan, berharap Yan Qingxuan bisa menjadi pasangan mereka, termasuk Supreme yang legendaris. Untuk ini, Yan Qingxuan menolak satu persatu. Bahkan jika dia ingin mencari pasangan, dia tidak akan menemukan orang-orang ini. Banyak dari mereka ratusan kali lebih tua darinya. Dari beberapa informasi rahasia, kita tahu bahwa Yan Qingxuan adalah orang kepercayaan dan teman baik Ye Chen. Oleh karena itu, sebagian besar Supremes sangat terkendali dan tidak akan melakukan hal-hal yang dipaksakan. Hanya Supreme Heaven yang legendaris yang keluar dari Moro Deat Prison Go Zizun tidak peduli siapa Ye Chen sama sekali, dia sangat menyukai Yan Qingxuan, wanita seperti ini yang menggabungkan keindahan langit dan bumi jarang terjadi di dunia, dan sangat jarang bisa berkultivasi ke yang tertinggi, jika 6 sayap tertinggi dan Dewa Yu Zizun adalah darah terbaik, dan Yan Qingxuan adalah wanita terbaik. Ada alasan lain mengapa Tianhuk Supreme ingin Yan Qingxuan menjadi pasangannya. Dia tidak memiliki keturunan sampai saat ini. Faktanya, banyak Supreme sebelum menjadi Supreme. Mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan keturunan, karena begitu mereka menjadi Supreme,
Jika mereka ingin memiliki anak sendiri, separuh lainnya juga harus supreme. Misalnya, jika Ye Chen ingin punya anak, maka Su Jing dan Murong Qingcheng harus menjadi yang tertinggi. Jika tidak, tidak mungkin untuk hamil. Supreme Skyhook tidak tahu berapa tahun dia bisa hidup, jadi sebelum dia meninggal, dia perlu mengembangkan makhluk tertinggi, dan yang tertinggi ini secara alami adalah anaknya. Yan Qingxuan, yang terlihat spiritual dan menyenangkan, secara alami menjadi favorit di mata lelaki tua itu. Untungnya, pada saat kritis, Maha Guru Zhenwu menghentikan Supreme Skyhook. Jenius tak tertandingi seperti Ye Chen keluar dari lautan mayat dan darah. Mereka biasanya terlihat sangat lembut, tetapi begitu mereka menyinggung perasaannya, mereka akan menahan amarahnya ketika Chen kembali. Dia tahu bahwa Supreme Skyhook telah memaksa Yan Qingxuan menjadi rekannya. Tidak diragukan lagi dia akan berselisih dengan Supreme Skyhook. Mungkin Ye Chen pada awalnya bukan lawan dari Supreme Skyhook. Ini sedikit merugikan, tapi selama Ye Chen diberi waktu, akan selalu ada saat dia melampaui Supreme Skyhook. Apakah itu Ye Chen yang menderita, atau penindasan kuat Ye Chen terhadap Skyhook Supreme? Bukan itu yang ingin dilihat Zhenwu Supreme. Harmoni harus dipertahankan dalam aliansi ras manusia. Mengandalkan armor senjata suci dan gada seni bela diri asli, Zhenwu Supreme memukul mundur Skyhook Supreme beberapa kali, dan memperingatkannya beberapa kali. Orang pembawa sial, aku adalah legendaris Supreme. Dengan status yang begitu mulia, aku berani menghalangiku. Sebagai tertinggi legendaris, tertinggi Skyhook sangat bangga di hatinya. Saat itu, dia juga seorang jenius yang tiada taranya. Jika dia tidak dipenjara di penjara kematian Moro, dia bisa menjadi setengah dewa. Aku akan mundur untuk memulihkan kekuatanku terlebih dahulu, dan tidak ada yang bisa menghentikanku saat aku meninggalkan retret. Skyhook Supreme memutuskan untuk mundur, dan sumber daya untuk memulihkan kekuatannya telah terkumpul, yang cukup baginya untuk mundur. Dalam 100 tahun kedua sejak Ye Chen menghilang, Kaisar Ah Jiu yang tak tertandingi berhasil menerobos dan menjadi yang tertinggi. Dia hampir menjadi yang tertinggi dengan ambang tertinggi 1000 tahun. Ini juga berarti bahwa potensinya sangat menakutkan, tetapi cahaya telah diberikan oleh Ye Chen. Ditutupi, karena Du Gujue dan Yan Qingxuan bisa menjadi yang tertinggi dalam 1000 tahun, itu sebenarnya di luar harapan banyak orang, tetapi banyak hal mungkin tidak pasti. Untuk menjadi yang tertinggi, itu juga tergantung hati, bukan sekedar bakat dan pengertian. Ah Jiu yang sudah menjadi Supreme bergelar 10 tertinggi adapun Supreme yang tak tertandingi sudah pasti tidak disarankan, terlalu dibesar-besarkan. Sejauh ini, 3 pemuda ras manusia telah menjadi yang tertinggi, semuanya milenium tertinggi, tentu saja kecuali ras manusia, pemuda dari ras lain telah menjadi yang tertinggi. Ada 2 iblis, yang satu adalah yang terberkati Tuhan, dan yang lainnya lebih tua, berusia lebih dari 2000 tahun. Salah satu roh jahat, salah satu klan Yasha. 2 barbar, 2 raksasa. Awalnya, ras iblis tidak mungkin hanya memiliki 2. Hal yang sama berlaku untuk ras roh jahat dan ras Yasha. Ye Chen menginjak mayat mereka dan akhirnya menjadi yang tertinggi. Tidak termasuk makhluk tertinggi berusia 2000 tahun yang baru dipromosikan dari ras iblis, jumlah makhluk tertinggi berusia ribuan tahun di langit berbintang kosmik telah meningkat dari 1 menjadi 11 sekaligus. Jika Anda menambahkan bintang jahat tertinggi dan Ye Chen yang telah hilang selama bertahun-tahun, ada 12. Jika Ye Chen adalah matahari, maka mereka adalah bintang-bintang, mekar dengan kecemerlangannya sendiri. Tetapi hanya sedikit orang yang tahu bahwa ada matahari lain yang juga bersinar dengan cahaya menyilaukan. Ye Chen adalah matahari putih, dan pihak lain pasti dari darah Raja Matahari Hitam. Ada begitu banyak supremes berusia ribuan tahun sekaligus. Apakah ini membuat alam semesta dan langit berbintang semakin kacau? Beberapa makhluk tertinggi diam-diam berkomunikasi. Ada terlalu banyak milenium supremes, di tahun-tahun panjang yang biasa, tidak buruk memiliki satu era, tetapi kali ini ada lebih dari selusin sekaligus. Milenium Supreme adalah kartu truf. Saya khawatir di masa depan, lebih banyak supremes muda akan lahir di berbagai ras. Ya, ini tidak bisa dihindari, Millennium Supreme hanyalah gelombang pertama. Kami telah menghabiskan potensi kami hanya perlu menonton pemain muda yang berprestasi ini. Benua Dewa Kemarahan. Dalam 200 tahun terakhir, Ye Chen telah mengintegrasikan pose pedang ke dalam rahasia kekuatan, dan bahkan yang paling sulit untuk mengintegrasikan pose pedang hantu, juga berhasil mengintegrasikan rahasia kekuatan. Selama periode ini, Menara Dewa Chuang Huang dilakukan lagi. Kali ini, Ye Chen masih menjadi yang pertama di panjat menara. Gaya penjaga pedangnya terlalu kuat, dan dia mungkin tidak dapat mengalahkan Raja Iblis nomor 1 dengan darah Raja Iblis besar sendirian,
tapi dia adalah tidak diragukan lagi yang terbaik di pendakian menara. Kuat, mengandalkan postur penjaga pedang, dia menerobos ke lantai 788, sementara Raja Iblis pertama menerobos ke lantai 787, masih satu tingkat di belakang. Adapun tempat ketiga, ada celah besar di antara keduanya. Entah kapan, yang lain sudah jauh dilampaui oleh keduanya. Hanya saja di antara 5 besar, hanya Ye Chen yang bukan Supreme Legendaris, bahkan Kang Xueli dan Zhan Xiong telah menjadi legendaris Supreme. Mengejutkan memiliki kekuatan seperti itu tanpa menjadi tertinggi legendaris, tetapi juga sangat terbatas setelah menjadi tertinggi legendaris. Anda dapat terus berkembang, tetapi jika Anda tidak menjadi tertinggi legendaris, kekuatan dasar Anda terlalu jauh di belakang, jadi Anda harus menghabiskan lebih sedikit setelah akumulasi. Tidak ada yang dapat dilihat saat ini, tetapi akan menjadi semakin jelas setelah waktu yang lama. 1370